Mas Wawan, mulai kapan Mas Wawan, Pak Ketua? Eh, izin 5 menit lagi Ustadz ya, pas jam 8 Ustadz. Siap, insya Allah. Nanti Sambil ini, kalau misalnya saya boleh sharing sedikit mengenai kesehatan ini. Ada satu baik Ustadz. metode pernafasan yang mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin kalau yang ini bisa menyimak apa namanya di YouTube, metode nafas Wim Hof. Itu Afwan Ustaz, saya catat dulu Ustaz. ya. Baru ini Ustaz. Ya, itu metode nafas Wim Hof ini menarik banget. Anda melihat ada beberapa orang yang menderita sesuai dengan akhirnya menderita corona dan kemudian menerapkan metode nafas ini dalam sehari beberapa kali. Kurun 2 hari negatif beliaunya. Swing Hop Ustadz. Wim Hof, W-I-M Hof. Wim Hof. Wim Hof breathing method. Metode nafas Wim Hof. Itu Bapak bisa pelajarin, insya Allah bisa diterapkan untuk diri, untuk keluarga, untuk teman-teman. Banyak insya Allah cukup banyak membantu teman-teman yang sering sakit atau punya beberapa penyakit seperti darah tinggi, diabetes. Itu gejalanya banyak berkurang jauh setelah dia membiasakan melatih ini. Di YouTube ada itu, Ustaz? Banyak, di YouTube banyak sekali. Di YouTube. Ya, banyak sekali metode pengajaran, metode nafasnya beliau itu. Wim Hof ya. Ya, Wim Hof, betul. Jadi buat berenang juga nih Ustadz ya katanya. Ya, berenang di es dia, Pak. Iya. Masya Allah. Jadi sangat membantu, terutama orang yang punya permasalahan pernafasan, kan memang serangannya corona di situ begitu. Betul. Yang sakit demam, mudah asma, Masya Allah itu efektif banget. Tema kita apa malam ini insya Allah? Assalamualaikum Pak Ustadz, teman-teman semua, izin gabung. Waalaikumsalam Mas Yafi. Kalau untuk tema kemarin sesuai yang disampaikan Ustadz Joni itu ini ya, ajal dan rezeki milik siapa? Ya. Kurang lebih seperti itu Ustaz. Insya Allah. Mungkin untuk susunan acara nanti mohon berkenan ada waktu untuk tanya jawab ya Ustadz ya. Boleh. Di akhir sesi ya. Jadi boleh, setelah tausiah dari Ustadz, tafadhol nanti waktunya berapa kami menyesuaikan. Kemudian sesi tanya jawabnya nanti akan mungkin saya bagi berapa sesi. Mungkin kalau memang ada yang banyak yang bertanya, tapi paling enggak untuk sesi pertama 2-3 pertanyaan dulu. Tafadhol nanti waktunya berapa kami menyesuaikan. Kemudian sesi tanya jawabnya nanti akan mungkin saya bagi berapa. Baik, Pak Ketua mohon izin kita mulai Pak. Tafadhol. Sudah cukup lumayan yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahlan wa sahlan Ustadz Ali Hasan Bawazir hafizahullah taala. Terima kasih waktunya sudah berkenan mengisi kajian di forum kami Semangat Hijrah Bank BTN. Masya Allah. Insya Allah ini program berkelanjutan Ustadz. Untuk yang
sesi Ustadz ini sesi kedua. Kemarin sudah Alhamdulillah. ada kajian pertama, ini yang Masya kedua. Allah. Doakan kami bisa istiqomah, Ustadz. Ya Karim. Jadi semoga dalam menuntut ilmu ini kami tidak terlalu banyak futur, Ustadz. Insya Allah ya Karim. Ya. Insya Allah ya Rabb ya Karim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberi kesempatan nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat waktu luang yang banyak sia-siakan oleh kebanyakan manusia, dan alhamdulillah kita memanfaatkan waktu di malam hari ini untuk tholabul ilmi bersama Ustadz Ali Hasan Bawazir. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad dan juga kepada seluruh sahabatnya, keluarganya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk dalam golongan tersebut. Amin. Amin. Untuk susunan acara seperti tadi Ustadz, mohon izin nanti Ustadz memberikan tausiah, kemudian setelah itu diakhiri dengan sesi tanya jawab. Mohon berkenan juga nanti kayaknya ada titipan beberapa permohonan doa nih untuk teman-teman kita yang sedang dalam kondisi kurang sehat. Terus kemudian di beberapa daerah ada yang ditimpa musibah banjir, Ustadz. Allah Ustaz. Nanti mungkin kami tunggu juga personnya, barangkali bisa hadir di forum ini. Tadi sudah sempat kontak ke kami. Insya Allah. Mohon nanti berkenan untuk kita doakan bersama. Ya Karim. Mungkin mukadimah dari saya singkat saja seperti itu, Ustadz, untuk menghemat waktu agar ilmu yang bisa Ustadz sampaikan lebih banyak kepada kami. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Oleh tafadhol masykurah. Baik, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dan curahkan bagi kita semuanya. Yang dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bertemu pada kesempatan ini untuk mengkaji, mensyukuri nikmat Islam, mensyukuri nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bagi kita semuanya. Yang dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita mana jalan yang hak dari jalan yang batil, mana petunjuk, mana hidayah, dan mana dhalalah, mana kesesatan. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai kaum muslimin, kita harus meyakini bahwa tidaklah Islam mengajarkan sesuatu terkait tentang akidah maupun ibadah, maupun akhlak dan muamalah, kecuali di dalamnya mengandung maslahat dan manfaat bagi orang tersebut di kehidupan dunia. Tidaklah Islam memerintahkan sesuatu, baik perintah itu terkait tentang ibadah, tentang akidah, akhlak dan perilaku, serta muamalah dalam kehidupan sehari-hari, kecuali di dalamnya mengandung maslahat, kebaikan bagi setiap orang yang mengamalkannya. Dan sebaliknya, tidaklah dalam Islam ini ada sebuah larangan
yang Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukannya, baik terkait tentang akidah ataupun ibadah atau akhlak dan muamalah, kecuali di dalamnya mengandung madarat yang sangat besar bagi pelakunya di kehidupan dunia sebelum dia akan ditimpa akibat resiko dari apa yang dia lakukan di kehidupan akhirat. Dan ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara keyakinan yang wajib diyakini oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rukun iman yang 6. Ya, dan di dalam rukun iman yang 6 ini, yang keenam kita percaya dan beriman kepada takdir. Beriman kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan akan hal ini. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah as-sadiq al-masduq, yang benar dan dibenarkan. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu fi dhalika 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu fi dhalika mudghatan mithla dhalik thumma yursalul malaku wa yunfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya masing-masing kalian disempurnakan penciptaannya di dalam rahim ibunya selama 40 hari. Kemudian selama 40 hari berikutnya berubah segumpal darah. Kemudian setelah 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk meniupkan ruh. Dan ruh ini diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Mencatat rizkinya, mencatat ajalnya, mencatat amalnya, dan mencatat apakah dia celaka atau bahagia. Ini di antara hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita tentang permasalahan takdir, tentang permasalahan gaib yang wajib diimani oleh setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatal iman, kita harus memahami bahwa takdir ini terkait dengan tentang apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib diimani, dan bagian dari iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena takdir adalah apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah perbuat. Karena ini wajib diimani, hanya iman saja yang bisa menyambut akan hal ini, maka semakin seseorang berusaha untuk mencerna dan memahaminya, karena ini bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kelulah logikanya, semakin lemahlah kemampuan dia untuk mencerna. Ya, karena ini bagian dari keimanan. Sebagaimana kita mustahil untuk memahami hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan sifatnya, demikian pula dengan Allah, dengan perbuatan-perbuatannya. Ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Ibaratnya adalah seperti matahari. Bahwa jika kita melihat kepada matahari, bukanlah untuk membuat mata kita semakin nyata dan jelas untuk melihat hakikat matahari tersebut, malah akan membuat silau dan bahkan buta. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ajal dan rizki sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum orang tersebut terlahir di muka bumi. Bahkan tidak cukup sampai di situ, di dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah, qala wa 'arshuhu 'alal ma." Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir seluruh makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdirnya. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ketetapan ajal, rizki, bahwa itu di tangan Allah Subhanahu wa taala dalam banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an.
dan juga disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara realita yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan tentang ajal seseorang, bahwa ajal itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa dipercepat dan tidak akan mungkin bisa ditunda. Ya, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 145, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala, wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha, wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha, wa sanajzis syakirin." Dan tidaklah satu jiwa pun akan meninggal dunia kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ketetapan yang telah ada batasnya, batas ketentuan waktunya. Dan barang siapa yang mengharapkan imbalan dunia, kami berikan baginya sebagian dari imbalan dunia ini. Dan barang siapa mengharapkan imbalan di akhirat, kami berikan kepadanya bagian dari imbalan di akhirat. Dan kami akan berikan tambahan, kami akan berikan balasan tambahan bagi orang-orang yang bersyukur. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di dalam surat Ali Imran ayat 145 ini, bahwa mustahil seseorang itu sampai kepada ajalnya, jika sampai meninggal dunia, jika belum sampai kepada ajalnya. Ajal ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ajal itu adalah sesuatu ketetapan yang pasti dilalui oleh setiap jiwa yang hidup, kecuali Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyul Ladzi la Yamut, yang maha hidup dan tidak akan mati. Namun semua yang hidup pasti mati. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Ya, setiap jiwa pasti akan meninggal dunia. Namun bukanlah meninggalnya seseorang itu adalah akhir dari segala sesuatu. Kenyataannya adalah bahwa setelah kehidupan dunia, disitulah diperhitungkan semua amal perbuatan seseorang. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Barang siapa mengharapkan imbalan di dunia, kami berikan baginya imbalan di dunia. Wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Dan barang siapa mengharapkan imbalan di akhirat, kami berikan baginya imbalan di akhirat, dan kami akan berikan tambahan bagi orang-orang yang bersyukur. Di sini saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa seseorang yang motivasi amal perbuatannya hanya mendapatkan dunia, maka dia hanya mendapatkan sebagian dari apa yang dia harap dan inginkan. Sebaliknya, jika dia mengharapkan akhirat, dia akan mendapatkan imbalan di akhirat dan akan mendapatkan tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang serupa dalam surat Al-A'raf ayat 34. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Setiap umat ada ajalnya, ada batas akhir kehidupannya. Dan jika telah tiba ajal mereka, mereka tidak akan bisa menunda dan tidak bisa memajukan. Ya, ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ajal itu tidak bisa dipercepat dan tidak bisa ditunda, sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan ajal bagi masing-masing orang. Sebagian orang ikhwatal iman, orang-orang munafik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menduga bahwa jika mereka tidak berangkat jihad di perang Allah, di jihad melawan orang-orang musyrikin, ya, dan jika mereka tetap di rumah mereka, maka itu akan memperpanjang umur mereka dan akan membuat ajal mereka semakin lama. Ini asumsi sebagian orang. Coba dia nggak ngapa-ngapain di rumah saja. Coba andai kata dia begini dan begitu. Dia mengira bahwa itu akan menunda kematiannya. Namun Allah Subhanahu wa taala menjawab asumsi hal ini, asumsi yang salah ini dalam surat Ali Imran ayat 154. Allah berfirman, "Yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور." Mereka berkata, andai kata kami memiliki kuasa untuk tidak berangkat perang, kami tidak akan terbunuh di medan perang. Ya, ini bahasa asumsi sebagian orang-orang munafik yang enggan berjihad dan berperang.
Mereka mengatakan, ma qutilna hahuna. Kita tidak akan mati di medan perang. Santai kita di rumah kita. Tenang, tidak akan meninggal dunia. Qul, katakan, jawab mereka, wahai Muhammad. Lau kuntum fi buyutikum, labarazal ladhina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Andai kata kalian tinggal di rumah kalian sendiri, maka orang-orang yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dia bakal mati, dia akan keluar dari rumahnya menuju tempat kematian mereka. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي سُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala menguji apa yang ada di dalam dada-dada kalian, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyeleksi siapa yang beriman dan siapa yang munafik dengan apa yang ada di dalam hati-hati kalian. Allah maha tahu tentang apa yang ada di dalam dada manusia. Dan itulah kenyataan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita melihat bahwa pengejutnya seseorang menghindar, merupakan mencoba melarikan diri dari segala ancaman kematian, tidak akan membuat dia berumur panjang. Ya, kekhawatiran yang berlebih terhadap sesuatu tidak akan membuat yang seperti itu. Kenyataannya juga jika di dalam medan perang mereka yang lari tunggang langgang, yang menghindar, mereka yang mati dalam kondisi lari tunggang langgang menghindari medan perang lebih banyak ketimbang mereka yang menghadapkan dirinya untuk mengejar mati syahid misalnya. Seorang penyair sampai mengatakan, ta'akhartu astabqi al-hayata falam ajid li nafsi hayatan mithla an ataqaddama. Aku menunda-nunda melakukan ini dan itu, mengharapkan usia yang lebih panjang lagi. Namun ternyata aku tidak menemui kehidupan seperti ketika aku menantang menghadapi kehidupan. Ikhwatal iman, kita membaca dalam banyak sejarah tentang bagaimana para pemberani itu bukan berarti bahwa keberanian mereka malah mempercepat kematian mereka kepada ajalnya. Dan para penakut demikian pula sebaliknya tidak membuat takut, dan pengejutnya mereka membuat mereka semakin jauh dari ajal Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang paling nyata tentang hal ini adalah sahabat Khalid ibnul Walid radhiyallahu an. Ketika beliau setelah masuk Islam, beliau selalu hadir di dalam setiap medan-medan jihad, di dalam medan-medan peperangan, dan tidak pernah mau mundur, selalu maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan, berharap bahwa beliau mati syahid. Itu keinginan beliau radhiyallahu an. Dan subhanallah, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang terjadi? Jika Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan beliau tidak mati di medan perang, beliau tidak mati di medan perang. Beliau di pembaringannya, di akhir hayatnya, beliau radhiyallahu an menangis dengan mengatakan, coba saya berusaha untuk mengikuti semua medan-medan jihad, berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, berharap mati syahid. Namun ternyata saya mati di tempat tidur saya seperti seorang pengecut. Ya, sambil meratap, menangis, berharap mati syahid, tapi ternyata mati di tempat tidurnya. Dan saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, maka dibesarkan hati beliau oleh para sahabat. Ya Khalid, anta saifun min suyufillah. Wahai Khalid, engkau adalah salah satu pedang Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pedang Allah bisa dipatahkan di medan perang? Pedang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan patah di medan perang. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika dimandikan jasad Khalid ibn Walid, dan ternyata di jasad beliau itu kurang lebih ada bekas sayatan, tusukan, sobekan, itu ada 70 lebih, dan semuanya di bagian depannya, dan tidak ada satupun di punggungnya. Artinya menunjukkan bahwa beliau selalu maju, dan tidak pengen mundur dan memberikan punggungnya kepada musuh. Namun itu pun jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak mentakdirkan beliau meninggal dunia, maka beliau tidak akan meninggal dunia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga Imam Syafi'i rahimahullah sampai menyebutkan di dalam salah satu syairnya, wa man nazalat bisahatihi al-manaya fala ardun taqihi wala sama'u. Barang siapa yang jika kematian telah singgah di teras rumahnya, maka dia tidak akan memiliki tempat berlindung di bumi maupun di langit. Ini penegasan dari beliau. Dan ini sesuai dengan iman yang diimani oleh setiap umat Islam. Yang setiap kita ketika mengatakan jodoh di tangan siapa? Rezeki di tangan siapa? Ajal di tangan siapa? Di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin dalam konteks statement lisan, setiap kita
pasti memiliki jawaban yang sama semuanya. Ya, namun apakah jawaban ini masuk sampai ke dalam hati seseorang atau tidak? Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana ajal, demikian pula dengan rizki. Sebagaimana ajal, demikian pula rizki. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membagi-bagi ajal kepada setiap orang sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membagi-bagi rizki bagi setiap makhluk yang diciptakannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 6, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Apapun yang melata di muka bumi, semuanya adalah tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rizki kepadanya. Allah tahu di mana tempat menetapnya, dan Allah tahu di mana tempat dia menyimpan benda-bendanya. Segala sesuatunya tercatat di dalam sebuah kitab yang nyata. Allah Subhanahu wa taala menegaskan setiap yang melata di muka bumi, tanggung jawab Allah yang mengatur rezekinya. Allah yang mengatur rezekinya. Bukan mereka yang mencari, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rezeki mereka. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 22 dan 23, "Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, wa rabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqun mithla ma antum tantiqun." Dan di langitlah tercatat rezeki kalian dan apa yang telah dijanjikan kepada kalian. Jadi rezeki yang Allah tetapkan ini telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit. Di mana? Di Lauhul Mahfuz. Abu Nuaim meriwayatkan dalam Hilyatul Awliya dari hadis Abu Umamah radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruhal qudusi nafatha fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastaw'iba rizqaha. Fattaqullaha wa ajmilu fi talab wa la yahmilanna ahadakum istibta'ur rizqi an yatlubahu bima'siyah. Fa inna Allah ta'ala la yunalu ma 'indahu illa bi ta'atihi." Sesungguhnya Ruhul Qudus, maksudnya adalah malaikat Jibril alaihissalam, telah menyampaikan wahyu ke dalam hatiku bahwa jiwa tidak akan meninggal dunia sampai sempurna ajalnya dan rizkinya penuh. Sebagaimana ajal, rizki di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang tidak akan mati kecuali ajalnya habis. Rizkinya pun penuh. Ini menunjukkan apa, saudaraku-saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah? Usia kita hari demi hari semakin terkikis. Dari titik sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia, kita telah berjejak dari titik kelahiran ini dan melangkah menuju titik akhir kita, yaitu titik kematian kita. Ya, dan sebagian kita mungkin sudah lebih dari separuh jalan. Sebagian kita mungkin sudah hampir sampai, namun banyak dari kita yang belum menyadarinya. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Ajal, rizki ini beriringan. Jika ajalnya belum sampai, tidak mati. Demikian pula jika rizkinya belum penuh, tidak akan mati. Kenapa? Saudaraku fillah. Dan ini juga menunjukkan bahwa rizki itu semakin hari semakin ditambah oleh Allah. Semakin hari semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai pada titik kulminasi, titik penuhnya, di saat itulah maka dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW bersabda, "Fattaqullah wa ajmilu fit talab." Takutlah kepada Allah dan mencari rizkilah kamu dengan cara yang baik. Jangan sampai lambatnya rizki membuat seseorang mencarinya dengan cara maksiat, dengan cara dosa. Karena apa yang ada di sisi Allah tidak diraih kecuali dengan taat kepadanya. Maksudnya apa, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah? Bahwa rizki itu ada rizki yang baik, ada rizki yang tidak baik. Rizki yang halal dan rizki yang haram. Yang haram juga rizki. Tapi rizki yang haram tidak akan memberikan kebaikan bagi seseorang yang memilikinya. Rizki yang halal akan mendatangkan rahmat bagi orang yang mengkonsumsinya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan bahwa jangan sampai lambatnya rizki yang menimpa salah seorang di antara kalian membuat kalian mengharapkan rizki itu dengan cara yang maksiat dan dosa.
Karena rahmat yang ada di sisi Allah tidak bisa diraih kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan bahwa seseorang tidak akan meninggal dunia sampai ajalnya habis dan rezekinya penuh. Ikhwatal iman, bahkan lebih dahsyat dari itu. Abu Nuaim meriwayatkan dalam Hilyatul Awliya dari hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dan hadits ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah as-sahihah, "Law anna ibna Adam farra min rizqihi kama yafirru minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Andai kata seorang anak manusia lari dari rizkinya seperti dia lari dari kematian, dia akan dijemput oleh rizkinya seperti dia dijemput oleh kematian. Setiap kita kalau ditanya, pengen lari mendekat ke ajal atau menjauhi ajal? Menjauhi ajal. Pengen lari dekat ke rizki atau pengen lari menjauh dari rizki? Ya, ingin jauh. Pengen dekat dengan rizki. Pengen jauh dari ajal, pengen dekat dengan rizki. Setiap kita seperti itu. Ya, dengan ajal pengen sejauh-jauhnya, dengan rezeki sedekat-dekatnya. Berusaha dengan segala cara kita pengen jauh dari ajal kita, dengan preventif jaga makan dan minum, dengan istirahat yang cukup, dengan vitamin yang kita konsumsi, dengan olahraga yang kita lakukan, dengan physical distancing yang super ketat dan ekstrim misalnya. Ya, kita melakukan ini dan itu, tidak mau bersentuhan dengan apapun dan siapapun, tidak menyentuh apapun dan siapapun. Ya. Kita betul-betul mengisolasi diri kita dengan super duper, dengan luar biasa. Tapi jika sudah waktunya, ya, dan dia lari dari itu, bukan berarti lari dari ajal itu membuat seseorang jauh dari ajal. Kenyataannya berapa banyak yang lari dari ajalnya, tiba-tiba ajalnya di depan matanya. Ya, seperti itu ajal, seperti itu juga rezeki. Ya, seorang lari dari rezekinya, menghindar, tapi kalau sudah waktunya Allah memberi, bagaimanapun dia mau menghindar, saatnya jika Allah memberi, maka dia tidak akan bisa mengelak dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Dalam Sahih Muslim terdapat sebuah riwayat bagaimana Ummu Habibah radhiyallahu anha berdoa meminta kepada Allah. Dalam doanya ini beliau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi SAW mendengar doa ini. Allahumma mati'ni bi zawji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi Abi Sufyan wa bi akhi Muawiyah. Ya Allah, langgengkan hidupku, panjangkan umurku agar aku hidup selalu bersama suamiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dengan ayahku yaitu Abu Sufyan, dan juga dengan saudaraku Muawiyah. Ya, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala punya umur panjang. Ya, dan ini adalah harapan dari banyak maksimal setiap kita. Kita berharap dengan istri kita hidup sampai sama-sama tua. Kita melihat anak kita tumbuh, mantu anak kita, bahkan mantu cucu bahkan sekaligus. Ya, berharap untuk bisa melihat anak cucu kita seperti itu. Ini harapan rata-rata secara manusiawi, manusia mengharapkan yang seperti itu. Nabi SAW setelah mendengar permintaan ini, Nabi SAW bersabda, "Innaki sa'altillah li ajalin madrubah wa atharin mawtu'ah wa arzaqin maqsumah la yu'ajjilu syai'an minha qabla hillihi wa la yu'akhiru minha syai'an ba'da hillihi walau sa'altillah an yu'afiyaki min 'adzabin fin nari wa 'adzabin fil qabr lakana khairan laki." Nabi SAW bersabda, kamu meminta kepada Allah terkait tentang ajal-ajal yang telah ditetapkan, jejak-jejak yang telah ditentukan, dan rizki-rizki yang telah terbagi secara rata, yang tidak akan disegerakan darinya sebelum waktunya, dan tidak akan mungkin bisa ditunda setelah tiba waktunya. Rizki dan ajal seperti itu kenyataannya. Seorang ingin mengharap pengen jauh dari ajalnya, tapi kalau sudah waktunya, mau kemana dia hendak melarikan diri. Rizki kita berharap mengejar luar biasa. Kita merencanakan ini, perencanaan tahun 2019, perencanaan 2020, perencanaan 2021. Kita membuat perencanaan jauh-jauh hari. Bahkan 5 tahun sebelumnya kita telah membuat perencanaan itu. Siapa yang menyangka akan ada corona? Ya, sebelum adanya wabah ini, setiap kita mengira bahwa di mana ada keinginan, di situ ada jalan. Kita selalu membuat seperti itu, membuat planning, target-target.
Ya, selama ada keinginan pasti ada jalan. Ada banyak dan lain sebagainya. Kita mengira bahwa semuanya bisa dijawab dengan solusi yang kita rencanakan. Tidak ada super power energi yang kekuatan di luar kita yang mengatur dan menentukan apa yang menjadi keinginan kita. Namun kenyataannya ikhwatal iman hanya dengan makhluk yang tidak terlihat mata. Bagaimana dunia mengerem dirinya secara mendadak. Ya, mengerem dirinya secara mendadak. Segala harapan, keinginan. Berapa banyak di antara kita yang kemarin berniat dan memiliki cita-cita dan memiliki kemampuan, kemauan dan kemampuan untuk berangkat haji. Tapi tidak sanggup berangkat haji. Yang ingin i'tikaf, pengen umrah dan yang lain sebagainya. Tidak bisa semuanya. Tidak selalu di mana ada kemauan di situ ada jalan. Tidak selalu seperti itu. Ada ketetapan Allah Rabbul Alamin tentang hal ini. Maka Nabi SAW menasihati Ummu Habibah radhiyallahu anha, "Lau sa'altillaha an yu'afiyaki min 'adzabin fin nari wa 'adzabin fil qabr lakana khairan lak." Jika engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melindungimu dari azab neraka dan azab kubur, itu adalah lebih baik untukmu. Ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang dilindungi dari azab api neraka dan azab kubur, dia masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surga. Dan Allah menjanjikan, wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang yang menerima catatan amalnya dari sisi kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah dan dia akan pulang kepada keluarganya dalam keadaan bahagia. Dari uraian ini, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, kita mengambil banyak pelajaran. Di antara pelajarannya adalah bahwa iman, bahwa ajal dan rizki telah terbagi. Ajal dan rizki telah terbagi. Yang tidak akan diraih dengan ambisi yang bersungguh-sungguh dan tidak akan tertolak karena kebencian seseorang terhadap salah satu darinya. Ya, ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ajal dan rizki telah terbagi. Dan juga hal ini tidak menafikan yang kedua, bahwa ketetapan Allah terkait tentang ajal dan rizki bukan menghalangi seseorang untuk melakukan sebab yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita untuk menjalankannya. Sebab itu apa misalnya? Ya, untuk menjaga supaya seseorang itu berusia lebih lanjut ketimbang dia segera meninggal dunia. Misalnya, ya Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang untuk membunuh dirinya atau menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195, "Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan sedekahkanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersedekahlah kamu di jalan Allah dan jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Allah melarang seseorang menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Contoh misalnya, ya berkendara tanpa safety belt misalnya, atau naik motor tanpa helm dan memejamkan mata di jalanan misalnya. Ya, kalau belum takdirnya maka tidak akan mati. Ya, dia melakukan tindakan seperti ini dan ini adalah kebodohan, kegilaan bahkan, dan jika dia adalah orang yang waras maka dia menanggung dosa yang sangat besar. Ya, karena Allah perintahkan, ya Allah larang kita, wala tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu. Jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, melarang kita untuk menjerumuskan diri kita kepada kebinasaan diri. Ya. Kemudian yang ketiga, dari hadis Abu Umamah yang menyampaikan kepada kita tentang bahwa rizki dan ajal itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ mengajarkan kepada kita bahwa setiap kita harus mencari rizki yang halal. Harus mencari rizki yang halal, menjauhi rizki yang haram. Ya. Atau menjauhkan diri dari segala sebab-sebab yang mengantarkan kepada rizki yang haram. Dan rizki itu ikhwatal iman tidak bisa diraih dengan ambisi yang berlebihan. Ya. Dan juga seseorang yang ambisinya adalah akhirat,
maka akan lebih mudah bagi orang tersebut untuk ditundukkan dunia baginya. Jika motivasinya akhirat bukan dunia. Ibarat motivasi dunia dan akhirat ini, saudaraku fillah, seperti ibarat seseorang menanam padi. Kita menanam padi, mengharapkan akhirat, maka rumput pun akan tumbuh. Tapi jangan pernah mimpi jika Anda menanam rumput, padi akan tumbuh. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, wa jama'a lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah, wa man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi wa farraqa 'alaihi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lah." Barang siapa yang ambisi dan semangatnya adalah akhiratnya, maka Allah akan jadikan kekayaan itu di dalam dadanya. Allah kumpulkan rizkinya yang bercerai-berai dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Sebaliknya yang motivasinya adalah dunia, 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 dan dunia, Allah jadikan kefakiran di depan mata. Takut kurang, takut habis. Walaupun saldo rekeningnya miliaran, tapi kekhawatiran, kegerus, dihabisi dan lain sebagainya. Takut fakir di depan mata. Dan dengan susah payah dia mengumpulkan harta. Dan dunia akan sampai kepadanya sesuai dengan apa yang telah ditentukan baginya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka otomatis seseorang yang mengharapkan dunia belaka dari rizkinya, maka dia akan mencari dari segala sumber yang menurut dia mempercepat mendapatkan rizki dunia ini. Apakah dari sumber halal atau haram. Bahkan ada seorang teman yang menceritakan ke ana bagaimana salah seorang yang mencari rizki dari sumber yang haram, ya, dari hasil korupsi dan yang semisalnya, menyimpan uang cash ya saja di rumah, dia ketakutan. Ya, dia titipkan kepada ini, dia taruh, dan dia tidak berani membeli ini dan itu dan yang lain sebagainya, membeli barang-barang yang dinilai sebagai sebuah aset, misalnya tanah dan lain sebagainya. Ketakutan yang berlebihan. Apa nilainya memiliki miliaran tapi dengan hati yang seperti itu? Apa artinya memiliki harta yang cukup banyak tapi tidak bisa tidur nyenyak? Allahul musta'an. Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Bainal 'abdi wa baina rizqihi hijabun, fa in qana'a wa radiyat nafsuhu atahu rizquhu, wa an yaqta'ama wa hataka al-hijab lam yuzad fawqa rizqihi." Antara rizki dan hamba seseorang itu ada hijab penutup. Antara rizki dan hamba ada hijab penutup. Jika dia qana'ah, menerima dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, ridha dengan ketetapan Allah, maka Allah buka hijab itu, Allah kucurkan rizkinya. Dan sebaliknya, jika dia berusaha merobek hijab itu, maka tidak akan diberikan oleh Allah sesuai dengan, kecuali dengan kadar yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara faedah dari pelajaran kita ini, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah mencari pintu-pintu yang halal di dalam mencari rizki. Ya, mencari pintu-pintu yang halal di dalam mencari rizki. Jangan sampai kita mencari rizki itu dengan asumsi bahwa yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ya, sedangkan yang halal itu begitu terbukanya bagi seluruh umat manusia saat ini. Seluruh umat manusia, rizki yang halal begitu terbukanya. Namun Nabi SAW telah menegaskan, la ya'tiyanna ala ummati zamanun la yubalil mar'u min aina akhadhal mal, amin halalin amin haram. Akan tiba waktunya nanti. Ya, antara umatku ini mereka sudah tidak lagi peduli dari mana sumber rizkinya. Apakah dari cara yang halal atau dari cara yang haram. Allahul musta'an. Dan di antara sebab halal, saudaraku fillah, untuk mendapatkan rizki, yang paling utama adalah tawakal kepada Allah. Tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal itu hati yang selalu terpaut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tangan anggota tubuh yang selalu bergerak untuk berikhtiar mencari sebab. Jadi aktivitas fisik berikhtiar mencari sebab, hati tetap berpaut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berjalan, merencanakan, membuat perencanaan, melakukan aktivitas, namun hati ini selalu terkonek, berhubung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Niscaya Allah akan memberi rizki kepada kalian seperti Allah memberi rizki kepada seekor burung yang dia keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar dan balik dalam keadaan kenyang. Burung ini ikhwatal iman tawakal penuh kepada Allah, kata Nabi SAW dalam hadis ini. Dia keluar dari sarangnya di pagi hari, dia tidak tahu mau pos kantornya di mana, sumber maishahnya dari mana, dapatnya berapa banyak. Tapi dia tawakal kepada Allah, dia keluar ikhtiar keluar dari sarangnya. Maka Allah beri rezeki, maka Allah SWT memberikan rezeki kepada burung tersebut. Dia berangkat dari sarangnya dalam keadaan lapar, dia balik dalam keadaan kenyang. Sebab yang lain, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah ketika seseorang istiqamah di dalam syariat Allah. Ketika kita berusaha tetap lurus di jalan Allah, itu pintu rizki. Dan perlu dipahami bahwa rizki yang diharap oleh seorang hamba muslim yang beriman kepada Allah bukan dari nominal dan jumlah, tapi dari keberkahan. Ya, apa artinya memiliki puluhan atau memiliki jumlah uang yang cukup banyak, miliar misalnya, namun tidak berkah. Sebentar-sebentar uang itu keluar untuk ini, uang untuk itu dan lain sebagainya. Anak sakit ini dan sebagainya. Ya, dia tidak mendapatkan keberkahan dari hartanya. Namun bagaimana dengan nominal yang lebih sedikit, namun cukup untuk keluarganya. Ini yang dicari oleh seorang muslim, berkah di dalam harta, berkah. Dan di antara contoh bentuk keberkahan itu adalah pada kambing. Antum perhatikan bahwa setiap tahunnya berapa juta kambing yang dibantai, dalam tanda kutip dibantai, Idul Adha. Tapi tidak ada ceritanya ya para pecinta lingkungan kemudian berteriak-teriak melakukan demonstrasi, umat Islam telah melakukan pembantaian ya terhadap kambing-kambing yang ada di muka bumi. Tidak ada ceritanya seperti itu. Tidak ada ceritanya bahwa kambing hampir punah karena perilaku umat Islam. Ya. Kambing itu dikonsumsi begitu banyaknya, dan sebaliknya anjing dengan jumlah anak yang lebih banyak dan tidak dikonsumsi, tapi populasi kambing di muka bumi lebih banyak ketimbang populasi anjing. Ini salah satu contoh keberkahan di dalam kehidupan sehari-hari. Keistiqamahan di atas syariat mendatangkan rezeki. Allah berfirman dalam surat Al-Jin ayat 16, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Andai kata mereka mau istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami akan memberikan kepada mereka rezeki berupa air yang kami curahkan, kami kucurkan dengan sebanyak-banyaknya. Juga janji Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan selalu berikan solusi jalan keluar terhadap masalah-masalahnya. Dan Allah beri rezeki kepada dia dari sisi yang tidak diduga-duga. Dan juga saudara fillah, di antara sebab yang Allah tetapkan sebagai sebab seseorang mendapatkan rezeki adalah sering-sering istighfar. Banyak istighfar, banyak taubat. Allah berjanji sebagaimana Allah firmankan dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan aku berkata, kata Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kepada Tuhan kalian Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Jika kalian mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kucurkan air dengan deras dari langit. Wa yumdidukum bi amwali wa banin. Allah akan berikan kepada kalian harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah berikan bagi kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Dan yang terakhir, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki bagi seseorang adalah dengan bersilaturahim, menjenguk keluarga, menjenguk kerabat. Ya, kenapa silaturahim? Kenapa bukan cuma ziarah menjenguk teman atau sahabat? Menjenguk teman atau sahabat itu bukan silaturahim. Yang dikatakan silaturahim, menyambung rahim, adalah kepada kerabat yang memiliki hubungan kekerabatan antara kita dengan yang bersangkutan. Entah dia anak paman kita, anak bibi kita, misalnya, atau dianya adalah paman atau bibi kita, maka kita harus bersilaturahim kepada mereka. Nabi SAW berjanji dan sebagaimana dalam Sahih Muslim, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang suka, yang menginginkan
agar rizkinya dilapangkan dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahimnya. Dari sini kita memahami saudaraku-saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa ajal dan rizkimu di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Maka mendekatlah kepada Allah, maka Allah yang memiliki keberkahan atas segala sesuatu akan mencurahkan keberkahannya bagi kehidupan kita. Wallahu ta'ala ada wa'alam bisawab. Mungkin ini pemaparan materinya. Monggo jika ada yang ingin ditanyakan dari materi yang telah disampaikan. Barakallahu fikum. Masya Allah. Jazakallahu khair Ustaz atas penyampaiannya. Catatan Ana cukup banyak ini Ustaz. Masya Allah. Tapi untuk seperti yang sudah kita atur di awal tadi, barangkali ada audiens yang ingin mengajukan pertanyaan. Mohon izin Ustadz untuk Ikhwan, boleh open mic Ustadz? Boleh, dengan senang hati. Baik, Ustadz sudah mempersilahkan bagi rekan-rekan yang mau mengajukan pertanyaan, boleh open mic langsung. Mungkin saya buka satu pertanyaan dulu, silakan. Boleh. Silakan, Pak Suhe mau bertanya, Pak, silakan. Boleh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda bisa bertemu dengan Ustaz. Agak jauh suara antum, bisa lebih dibesarkan lagi? Sekarang gimana, Ustaz? Lebih jelas, lebih merdu suaranya. Ya. Dari uraian Silakan, yang Ustaz jelaskan tadi, bahwa rezeki dan ajal telah ditetapkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari aspek jumlahnya, waktunya, tempatnya, semua telah ditetapkan. Bahkan mungkin sebelum kita dilahirkan ya, dalam rahim mungkin ya, di usia yang 4 bulan, saya pernah baca itu. Nah, ini saya mau tanyakan tuh, bagaimana kaitannya dengan doa yang dimohonkan, Ustaz ya? Apakah dapat merubah ketentuan yang Allah tetapkan? Nah, itu mohon penjelasannya. Baik. Terima kasih. Allah yabarik fiik. Hubungan doa dengan takdir. Doa itu diantara sebab ikhtiar seseorang untuk bisa merubah takdir yang sedang dialaminya. Namun seringkali kadang orang bertanya begini, apakah saya bisa merubah takdir? Misalnya ada pertanyaan seperti itu, dengan terlepas tentang kondisi dia saat itu. Saya tanya, saya sering tanya ketika ada orang bertanya seperti ini, saya tanya kepada yang bersangkutan, yang kamu ingin rubah dari takdirmu yang mana? Itu pertanyaan Ana. Ingin merubah takdirmu yang mana? Karena ketika ada statement berharap merubah takdir, artinya ada sesuatu yang sudah diketahui dari takdirnya, yang menurut asumsi dia, yang sudah dia ketahui adalah takdir yang buruk. Dan dia berharap supaya takdir yang sudah dia ketahui buruk tersebut berubah menjadi baik. Sedangkan kita mengetahui, saudaraku-saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa tidak ada seorang pun tahu tentang takdir yang telah ditetapkan untuk dirinya. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang Maha tahu tentang takdir kita. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan bagi seseorang, apa yang ingin dirubah dari kebaikan itu? Jika Allah menetapkan kebaikan, dia sadar bahwa Allah menetapkan, jika ketetapan baik, maka dia berharap supaya ditambah kebaikan itu. Tapi ketetapan takdir buruk dia pengen dirubah dan diganti. Ya. Namun jawabannya adalah terkait tentang apakah doa bisa merubah takdir? Iya, doa bisa merubah takdir. Namun, pahami saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa doa yang kita rasakan merubah takdir termasuk bagian dari takdir. Ya, termasuk bagian dari takdir. Bahwa kita tidak mengetahui perubahan apa yang bakal terjadi. Tapi setiap perubahan takdir Allah sudah mengetahui sebelum hal itu berubah bagi diri seseorang. Yang kita rasakan berubah, tapi di ketetapan Allah tidak ada perubahan.
Kita mungkin merasakan takdirnya sekarang yang kita rasakan sakit. Ternyata bulan depan sembuh. Kita katakan takdirnya berubah. Kita merasakan bahwa kita selalu terpuruk kondisi kita, fakir, miskin. Ternyata tahun depan kita super kaya misalnya. Kita katakan takdirnya berubah. Karena apa? Kita merasakan perasaan, kita merasakan hal yang berbeda. Kemarin kita merasakan begini, sekarang kita merasakan begitu. Kita mengatakan ini terjadi perubahan. Sedangkan hal itu semuanya di sisi Allah tidak ada perubahan. Sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Bahwa si fulan sekarang sakit. Besok dia akan melakukan sesuatu yang dengan ketetapan itu Allah merubah kondisinya menjadi sehat walafiat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Nah, Misalnya. didekatkan lagi mic-nya. Ya, terima kasih. Nah, barakallahu fiik. Allah barik fiik. Baik, pertanyaan dari Pak Suhi sudah dijawab oleh Ustadz. Berarti doa itu walaupun dirasakan terkabul dan bisa merubah keadaan itu sebenarnya bagian dari takdir itu sendiri ya Ustadz? Ya, bagian dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha tahu apa yang bakal kita perbuat yang dengan itu kita berubah nasib kita. Namun karena kita tidak mengetahui apa yang terjadi besok, lusa, tahun depan dan sebagainya, dari yang apa yang kita rasakan saat ini dengan lusa yang bakal terjadi kepada diri kita, kita katakan, oh ini berubah nih, alhamdulillah nih, berubah. Tapi Allah Maha tahu perubahan itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz. Allah ibarat. Mungkin ada pertanyaan yang lain selanjutnya. Tafadhol. Mungkin dari Ana dulu Ustaz. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Tadi dari pemaparan kalau tidak salah dari surat Ali Imran 145 untuk balasan bagi orang yang bersyukur itu akan ada tambahan baginya gitu. Mohon dijelaskan Ustaz. Syukran. Mengenai wasana jazis syakirin, dan kami akan tambahkan bagi orang yang bersyukur, tambahan yang Allah berikan itu sangat banyak. Di antara tambahan yang Allah berikan adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Ya. Ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat kebajikan akan mendapatkan kebaikan dan tambahan. Ya, dan tambahan. Dan tambahan itu adalah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan baginya, Allah memberikan izin baginya untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Dan ini adalah nikmat terbesar. Ya, nikmat terbesar yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah menunjukkan kepada kita bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan bagi kita saat ini adalah mata. Ya. Karena bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, memberikan kepada kita nikmat terbesar di surga nanti melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan bidadari, ya, bukan segala emas dan perak, bukan sungai yang mengalir dan lain sebagainya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berjanji lilladzina ahsanul husna wa ziyadah dalam surat Yunus ayat 26. Itu orang-orang yang berbuat baik, mereka akan mendapatkan kebaikan dan tambahan. Tambahan itu berupa apa? Tambahan itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Itu tambahan yang Allah berikan. Dan ini adalah bonus yang terbaik. Kita bermunajat, meminta kepada Allah, merindukannya. Di antara bukti benarnya cinta dan iman seorang hamba di kehidupan dunia ini adalah merindukan Rabb, merindukan Allah Subhanahu wa taala yang disembahnya. Ini di antara bentuk cinta. Karena ketika dia cinta, dia akan merindukan yang dicintainya. Dan ketika ada kesempatan untuk berjumpa dengan yang dicintainya, maka itulah kesempatan terbesar, terindah yang tidak ada yang lebih besar dan lebih indah melebihi ada kesempatan berjumpa dan melihat sang kekasih, melihat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Allah barik. Jelas Ustaz. Berarti otomatis itu berada di surga Ustaz ya. Benar. Jadi, melihat wajah Allah itu dalam keadaan kita sudah berada di surga. Pastinya seperti itu. Masya Allah. Syukran Ustaz. Allah barik fiik. Silakan yang lain jika ingin ada yang ditanyakan. Saya coba cek
ke chat dulu. Oh, belum. Izin Mas Apakah ada? Agus. Oh iya, Akhi Yafi, tafadhol. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz ya. Ahlan wa sahlan. Ya, jadi kalau ngelihat judulnya atau temanya kan juga ajal dan rezeki dari siapa ya? Ya. Ya sebenarnya kalau kita mau jawab mungkin kita semua insya Allah tahu lah itu dari Allah gitu Pak Ustadz ya. Iya. Ya, cuma untuk kalau kita amatin ataupun dari saya sendiri mungkin juga beberapa teman-teman tuh ini ya intinya walaupun sudah tahu dari Allah, tapi untuk implementasinya atau pelaksanaannya kadang masih ini ya masih dipikir-pikir atau ada logika atau ada kendala-kendala yang lain gitu ya. Jadi sebenarnya ini kan kayak antara logika sama iman juga mungkin ya. Apakah imannya lebih kuat daripada logikanya atau sebaliknya gitu ya. Nah mungkin sebagai orang awam lah kayak aku juga mungkin biar lebih memperkuat imannya ya dan lebih konsisten ataupun bisa berani untuk mengambil langkah yang yang cukup signifikan lah ya untuk berhijrah gitu Pak Ustadz. Jadi benar-benar memasrahkan kepada Allah itu selain mungkin memperbaiki diri, mungkin apa aja gitu Pak Ustadz biar kita benar-benar terukur hijrahnya, jadi nggak dientar-entar atau akhirnya lupa atau tergoda sama hal-hal yang lain. Mungkin Pak Ustadz. Terima kasih. Nah, ya. Saudara fillah rahimani wa rahimakumullah. Setiap statement iman, jika seseorang itu mengatakan saya percaya, saya beriman, tapi kemudian tidak diuji, tidak ada ujian terhadap statement dia, maka adalah iman itu pilihan yang paling enak di kehidupan dunia. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bagaimana di awal surat Al-Ankabut Allah berfirman alif lam mim ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim. Apakah manusia mengira setelah mereka mengucapkan kami beriman kemudian mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka sehingga terbukti nyata siapa di antara mereka yang benar statement pernyataan imannya dan siapa yang tidak benar, yang berbohong dengan statement keimanannya. Jadi dari sini kita menyadari saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah bahwa iman itu pasti mengalami ujian. Iman pasti mengalami ujian. Ketika seorang mengatakan saya berani hijrah, saya taubat dan lain sebagainya. Terus apa resiko dan konsekuensinya dari ketika menyatakan hijrah dan taubat? Ya, apakah tidak diuji oleh Allah? Pasti diuji. Ya, yang belum keluar dari tempat kerja yang penuh dengan dosa dan maksiat dan riba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa kuat komitmennya. Yang sudah keluar pun akan dan pasti diuji. Ya, ternyata hijrah tidak semanis kenyataannya. Kita hidup dengan susah payah, begini dan begitu, segala jaminan telah hilang dan yang lain sebagainya. Kita mengalami ujian. Mana janji Allah Subhanahu wa taala katanya rezeki sudah ditanggung dan lain sebagainya. Muncul pertanyaan-pertanyaan, kebimbangan, kekhawatiran. Ingat ikhwatal iman, jika statement iman begitu saja kemudian bisa merubah tiba-tiba kondisi buruk menjadi baik, ya, terpuruk menjadi mendapatkan keberuntungan yang besar, maka begitu enaknya pernyataan beriman. Dan siapa orang beriman yang dengan mulusnya dia mendapatkan buah-buah dari keimanannya begitu saja tanpa proses ujian dan ujian. Tidak seorang nabi, tidak seorang wali yang mengalami seperti itu. Semua mengalami proses-prosesnya, ya. Dan apa yang memantapkan hati seseorang? Ingat pertama bahwa setiap pilihan di kehidupan dunia ini, pilihan itu bernilai ujian. Mau apa yang kita pilih? Mendekat kepada Allah atau mendekat kepada selainnya? Ya, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mendekat kepada Allah taat, menjauh dari Allah maksiat. Ya. Dan juga ingat bahwa bahwa Nabi SAW menjanjikan bahwa barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah jamin akan menggantikannya dengan yang lebih baik dari apa yang ditinggalkannya.
jika meninggalkan sesuatu karena Allah jamin Allah akan gantikan baginya yang lebih baik dari yang ditinggalkannya. Ini artinya ketika seorang percaya. Dan coba kita lihat saudaraku fillah, bagaimana seseorang itu menjadi tambah tua, tambah ragu bahwa rizki itu di tangan Allah. Padahal tambah tua, rizkinya bukan semakin berkurang, malah bertambah. Coba diukur. Bagaimana rizki kita ketika kita sedang di dalam rahim ibu kita. Dan dari mana sumber rizki itu? Dari ibu kita? Atau dari sumber yang lain? Hanya dari satu sumber plasenta dan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika rizki plasenta ini terputus ketika waktunya Allah Subhanahu wa ta'ala memutusnya. Ketika kita harus keluar dari rahim ibu kita. Dibukakan air susu ibu yang sampai hari ini tidak ada satupun ilmuwan dan produsen susu formula bisa memproduksi yang mendekati ASI. ASI tetap terbaik bagi bayi. Dan siapa yang memproduksinya? Ibu merencanakannya? Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkannya. Berapa banyak yang ibu berharap mengeluarkan ASI tapi tidak mengeluarkan ASI. Ya berharap tidak mengeluarkan ASI, malah dengan lancar ASInya keluar. Itu menunjukkan bukan ketetapan dirinya, tapi ketetapan yang lain yang mengatur kehidupan dirinya untuk memberikan rezeki kepada sang janin dan bayi yang baru terlahir ini. Tambah besar, tidak selamanya dengan minum ASI, ditumbuhkan gigi, diberikan makanan-makanan mulai agak mengental, mulai sampai mengeras, sampai ketika dia besar dan dewasa, subhanallah, tidak cukup dengan makan nasi, makan lauk, makan ikan, makan jembatan, dia makan pulau, dia makan barang tambang, semuanya dikonsumsi. Tapi apakah membuat dia tambah yakin bahwa Allah Maha memberi rezeki? Tidak. Tambah tua, tambah bimbang. Padahal ketika kita anak-anak, ketika remaja, rezeki kita melalui kedua orang tua kita ke kita. Tambah dewasa, tambah besar lagi, orang tua kita iya, tapi dari sumber lain juga kita mendapatkannya. Tambah hari, tambah, tapi malah tidak membuat semakin kuat keimanan kita, tidak semakin bertambah iman kita bahwa rezeki di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masalahnya. Allahul musta'an. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh, silakan kalau ada pertanyaan lagi, misalnya ada yang perlu itu. Ya. Boleh. Ya. Baik. Jadi ajal dan rezeki ini beriringan. Ajal dan rezeki ini beriringan. Ketika seseorang belum sampai di ajalnya, pasti ada rezekinya. Belum sampai ajalnya, kadang orang kita khawatir. Duit atau uang menipis. Kita mengukur saat ini, manusia selalu mengukur rezeki itu dengan saldo di rekeningnya. Jadi seakan-akan ketika saldo rekeningnya menipis, ajalnya dekat. Ya, dia mengira seperti itu. Rezeki itu sangat identik dengan nominal uang yang ada di saldonya. Padahal kita melihat, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, berapa banyak orang yang hidup walaupun dia tidak memiliki uang sama sekali. Saya pernah menemui satu lokasi, ya, tidak jauh-jauh di sekitaran Bekasi. Ya, di sekitaran Bekasi. Masyarakat di sekitaran situ, ketika Anda melihat, Anda memperhatikan kebiasaan hidup mereka,
insya Allah kalau andai kata mereka diembargo, ditutup, tidak boleh keluar dan tidak boleh masuk, mereka hidup bagaikan raja. Mereka tambaknya, produksinya bandeng, lobster, udang, faname, ya, kepiting. Kemudian kambing melimpah luar biasa. Tanaman tumbuh-tumbuhan dengan Masya Allahnya. Dan begitu luar biasa. Dan mereka mengatakan ini sudah biasa Ustadz, bahwa kami tidak pegang uang, tapi kami makan-makan enak. Itu sudah sangat biasa bagi kami. Bahkan kalau misalnya kita pengen makan bandeng misalnya, kita tidak punya tambak, kita datang kepada pemilik tambak untuk kami makan hari ini buat keluarga kami. Dipersilahkan dengan begitu saja, silahkan ambil untuk keluarga. Asal semampu secukupnya tangan, secukupnya di bawah tangan. Subhanallah. Rezeki itu begitu mudahnya ikhwatal iman jika kita tidak membatasi diri kita dengan apa yang menjadi definisi rezeki menurut mata kita dan hati kita. Bahwa kita sudah terlalu banyak ditipu bahwa rezeki itu adalah rupiah, dolar, dan yang semisalnya. Bahwa ketika adanya keluarga yang tenang, ya, kehidupan yang tenang dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, ketawanya mereka, bahagianya mereka, hangatnya pelukan mereka dengan kita, adanya apa yang kita konsumsi hari ini, sehatnya fisik walafiat, tidak adanya ancaman terhadap diri kita, itu kita tidak menganggapnya itu sebagai sebuah rizki. Ya, kita tidak menganggapnya itu sebagai rizki. Padahal Nabi SAW telah menegaskan, jika seseorang hidup dengan keadaan aman, sentosa, tidak ada ancaman bagi dirinya, sehat walafiat, apa yang dikonsumsi hari itu ada, maka dia adalah orang yang paling kaya pada hari itu. Aman, tidak ada ancaman, sehat walafiat, yang mau dimakan hari itu ada. Itu fakaan nama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Dia seperti memiliki dunia dan semua isinya. Namun karena kita lapar mata, karena hati kita masih tamak, rakus dan ambisi terhadap ini dan itu, kita melupakan nikmat dasar yang telah Allah berikan bagi kita. Nikmat keamanan, ketenangan, sehat walafiat, mencicipi garam masih asin, ya, mencicipi gula masih manis. Ini nikmat besar. Dan apa yang dikonsumsi hari itu bukan menunya apa yang dimakan hari ini ada. Kita punya stok banyak. Bisa jadi kita insya Allah di lemari es kita bisa mengkonsumsi sampai sepekan ke depan. Ya, tanpa harus belanja. Tapi kekhawatiran, ketakutan ini terkait dengan hal-hal yang banyak hal yang tidak dibutuhkan oleh hidup kita saat ini. Tapi menjadi sebuah kebutuhan lebih daripada kebutuhan kita terhadap sebagian dari organ tubuh kita. Allahul musta'an. Ini cacatnya asumsi dan penilaian kita terhadap rezeki yang Allah berikan. Yakini ikhwatul iman bahwa selama Allah belum waktunya mencabut nyawa Anda, maka di saat itu rezeki Anda sedang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mati sebelum rezekinya habis. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi jawaban dari pertanyaan Pak Wahyu Cahyana ya. Nah, Apabila masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, silakan open mic Pak Wahyu. Pak Cahya, apa? Cukup. Baik, ini ada pertanyaan dari saudari kita Akhwat. nah. Ustadz, saya tertarik dengan kalimat Ustadz tadi bahwa silaturahim dengan teman atau sahabat tidak mendatangkan rezeki, hanya silaturahim dengan yang ada hubungan darah. Jujur saya baru tahu tentang ini, lantas jika orang tua sudah meninggal, katanya harus menjalin silaturahmi dengan teman-teman dekat mereka. Apakah berarti itu tidak mendatangkan rezeki dan panjang umur juga, Ustadz? Apakah itu tidak mendatangkan rezeki dengan apa? Tadi Kalimat terakhir. menjalin silaturahim dengan teman dekat orang tua kita yang sudah meninggal. Ya. Baik. Yang dikatakan silaturahim menyambung rahim. Silah itu artinya menyambung, rahim artinya rahim.
Jadi semua persaudaraan yang terjadi karena hubungan kita dengan rahim ibu kita. Ya. Seperti siapa? Saudara kandung pastinya. Itu yang pertama. Ya, setelah kedua orang tua ya, setelah kedua orang tua. Kalau orang tua masih hidup, itu yang prioritas nomor satu. Prioritas nomor satu orang tua. Kemudian saudara kandung. Setelah saudara kandung, saudara ayah atau ibu kita, paman atau bibi. Ya, paman atau bibi. Yang dengan itu kita tersambung dengan mereka. Ayah, baik itu artinya saudara ayah laki-laki maupun perempuan, atau saudara ibu laki-laki maupun perempuan. Ketika mereka masih hidup, kita menyambung hubungan baik dengan mereka, itu adalah bagian dari silaturahim. Ketika paman kita atau bibi kita sudah tidak ada, anak-anak mereka, sepupu-sepupu kita, ini orang-orang yang dipersaudarakan oleh kita, yang dipersaudarakan dengan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika kita menyambung silaturahim ini, kita melakukan hubungan baik dengan mereka bukan karena ambisi dan motivasi apapun. Saat ini saudaraku fillah, yang paling banyak kita lakukan adalah kita menjalin hubungan dengan orang yang kita punya kepentingan dengan orang tersebut. Ada kepentingan apa? Ada proyek, mau ngutang, nawarin investasi, ya, karena dia pejabat, melancarkan ini dan itu. Kita akan menjalin hubungan karena ada kepentingan dunia. Silaturahim tidak melihat itu. Kepentingannya cuma satu, saudara. Saudara. Kekerabatan. Nah, di antara bentuk bakti kepada orang tua yang sudah tidak ada, benar, yaitu menjalin hubungan baik dengan teman dekat ayah atau ibu kita, jika mereka masih ada, atau anak-anak mereka. Ini bentuk bakti, bentuk birrul walidain. Sebagaimana hadits Nabi SAW, inna min abarril birri silatur rajuli wudda birri abihi. Bahwa di antara bentuk bakti yang terbaik seorang anak adalah ketika seorang anak menyambung hubungan baik teman dekat ayahnya. Termasuk dalam ini adalah ibunya juga. Jadi menyambung hubungan baik dengan teman dekat ayahnya. Jika orang tua kita tahu sering dekat atau baik dengan satu keluarga tertentu, maka kita menjalin hubungan baik dengan keluarga tersebut. Jika sahabat ayah masih ada, kita dengan mereka, tidak ada dengan anak-anak mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Berarti dari kata silaturahim itu memang pada dasarnya dari hubungan darah dulu ya Ustaz ya? Benar. Sementara kalau untuk di luar itu adalah hubungan baik. Betul. Begitu, Ustaz? Ya. Hubungan pertemanan, persahabatan, bukan saudara, bukan silaturahim. Mungkin karena di Indonesia itu jadi bias. Iya. Itu jadi mungkin pemahaman kami juga seperti itu Ustaz tadi. Jadi penjelasan Ustaz ini alhamdulillah mencerahkan sekali. Masya Allah, barakallahu fiik. Itu tadi pertanyaan dari Anissa Nurdini. Baik, mungkin satu lagi pertanyaan kalau ada. Saya persilahkan karena sudah 1 jam lebih ini. Mas Agus, izin Mas mau nanya. Tafadhol, Pak Arif. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak. Ya. Nama saya Arif Wijanarko Ustadz. Nah. Kebetulan Allah memudahkan saya untuk resign di awal tahun 2019. Wafaqakallah. Nah ini mungkin mewakili beberapa rekan yang mungkin terkendala resign. Mudah-mudahan Ustadz bisa meyakinkan kepada teman-teman kami. Pertama ya, mengenai keputusan resign. Kebanyakan karyawan atau pegawai kami yang ingin resign itu sudah berkeluarga. Pada saat mau keputusan resign itu mesti dibicarakan berdua atau dan mungkin malah lebih banyak lagi orang yang lainnya misalnya orang tua atau mertua, sehingga banyak pikiran di sini. Pada saat semuanya mendukung, alhamdulillah nggak masalah. Namun pada saat misalnya istri belum mendukung ya atau belum siap ya. Atau belum ada dukungan dari orang tua. Nah ini kondisi yang berat.
apakah harus diputus sendiri ya atau menunggu keputusan bersama. Satu, ya. Terkait juga mungkin bagi laki-laki nggak begitu masalah karena keputusan ada di laki-laki. Bagi istri, andaikan suami belum mendukung ya, apakah istri harus nekat resign gitu? Pilih mana nih yang bagusnya kan itu. Nah, terus yang ketiga Ustadz, kebanyakan problem mungkin 95% adalah terkendalanya resign karena ada pinjaman di bank. Ya, ini hampir semua Ustadz ini ya, hampir semua karyawan itu pada pinjam di bank sendiri karena bunganya sangat lunak. Nah, pilihan bagusnya adalah bagaimana ya setelah kita mengetahui bahwa itu berdosa, sementara dari sisi administrasi kantor harus dilunasin utangnya ya. Apakah kita nurut kantor atau memilih untuk mangkir atau nekat keluar, Ustaz? Nurut kantor untuk apa itu, Pak? Nah, harus melunasi utangnya dulu gitu. Kantor akan gondeli, nggak mengizinkan atau nggak memberikan persetujuan resign kalau hutangnya belum dilunasin itu. Maaf, saya potong sedikit, Pak, mau nanya. Ya. Pinjam bank ini untuk apa? Biasanya? Bermacam. Biasanya lebih ke konsumtif ya, bisa untuk beli rumah atau beli mobil atau sifatnya lebih banyak ke konsumtif. Yang saya alami dulu lebih banyak untuk konsumtif. Oke. Iya, gitu. Jadi gaji waktu kerja nggak cukup ya, jadi sampai harus ngutang lagi gitu. Betul ya, betul. Kenapa harus dipertahankan? Gimana? Kenapa harus dipertahankan kalau sadar bahwa pendapatannya sendiri nggak cukup untuk memenuhi kebutuhannya? Nah, itulah. Memang riba itu membuat kami menjadi lebih tamak. Ya. Menjadi makin kurang aja itu. Allahul musta'an. Ya. Mohon Ustadz pencerahannya. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kajian disampaikan secara berulang-ulang bahwa ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Itu pasti. Ingat, karena Allah. Bukan karena ini dan itu. Bukan karena ada tawaran. Bukan karena ada iming-iming dunia. Bukan karena ada iming-iming jabatan. Atau dan yang semisalnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena keputusan itu karena Allah. Ya, bahwa hukumnya untuk taubat dari sebuah dosa, apalagi termasuk dosa besar. Hukumnya apa taubat dari sebuah dosa? Apa terutama adalah dosa besar? Wajib. Taubat dari dosa besar itu wajib hukumnya. Dan syaratnya taubat itu penyesalan. Kemudian yang kedua, menghentikan stop dari dosa tersebut. Ya, dan kemudian yang ketiga, berkomitmen kepada Allah tidak akan terjerumus mengulang lagi perbuatan dosa itu. Nah, karena pertanggungjawaban dosa besar dan kecil itu individual, maka tidak boleh hal ini dirundingkan terlebih dahulu dengan siapapun di muka bumi. Ya, dengan siapapun di muka bumi. Saya mena'udzubillah, seseorang yang ingin taubat dari sebuah dosa, apakah itu riba, atau itu zina, atau itu mencuri, ya. Andai kata seluruh muka bumi sepakat, kamu jangan tobat dulu karena dosamu dibutuhkan oleh umat manusia, tetap dia wajib untuk taubat. Dan tidak boleh, saya nanti musyawarah dulu. Karena kalau Anda mati meninggal dunia, tidak akan ada yang membela kita di hadapan Allah. Nanti saya yang backup, jangan khawatir, suamimu saya akan backup kamu. Kamu mau digodok di api neraka, dipanggang di api neraka, nanti saya yang akan backup, saya akan lawan itu malaikat Zabaniyah nantinya. Tidak akan ada seperti itu. Ya. Tidak orang tua, tidak saudara, dan tidak yang lainnya. Nah, dari sini, ikhwani saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, ini menjawab dua pertanyaan pertama terkait tentang keputusan sebagai seorang suami ataukah sebagai seorang istri, ya. Apakah seorang suami dapat dukungan dari istrinya atau orang tuanya, atau seorang istri dapat dukungan atau tidak dari suaminya atau orang tuanya?
tidak dibutuhkan untuk taubat dari sebuah dosa, apalagi termasuk dalam konteks dosa besar. Karena ajal sewaktu-waktu, ya, kita boleh punya planning, perencanaan, saya belum siap, saya belum ini dan itu. Apa jaminannya bahwa kita akan ketemu dengan 2021? Bagaimana na'udzubillah, dan berapa banyak orang niat berangkat kerja pengen pulang, tapi gaji bulan itu pun dia tidak terima. Ya, dia berangkat pulangnya jenazah. Apalagi di masa Covid seperti ini, masa wabah. Kita tidak pernah menduga orang, sahabat, teman, saudara yang sehat walafiat tidak ini dan karena gejala sedikit meninggal dunia. Dan di antara ciri menurut Nabi SAW, Nabi SAW menegaskan bahwa di antara ciri akhir zaman banyaknya seseorang yang mati mendadak. Dan itu kenyataan. Kita mengantarkan teman saudara kita dan kita tidak pernah tahu ternyata nama kita termasuk di dalam listing tersebut. La haula wa la quwata illa billah. Maka saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Untuk menjawab dua pertanyaan pertama, tidak perlu menunggu keputusan siapa-siapa. Antara kita dengan Allah. Salat malam ini, tahajud, mengambil komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh kepada Allah, bukan dengan ustadz, bukan dengan teman sejawat, bukan dengan kita, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rabbul Alamin. Tidak ada dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala saja. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu kesungguhan kita. Bukan untuk mencari, Ustadz saya sudah buktikan bahwa saya berkomitmen sesuai dengan apa yang Ustadz sampaikan. Tidak perlu lapor dengan siapapun, dengan manusia yang ada di muka bumi. Kita dengan Allah. Dan sabar. Jalani prosesnya. Karena setiap pilihan ada ujian. Tapi ketika kita lolos dari ujian itu, kita akan dilejitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jauh lebih mulia dari sebelumnya. Banyak contohnya. Dan contoh itu hanya seseorang akan mendapatkan kemuliaan jika dia mengambil pilihan karena Allah, bukan karena manusia. Karena Allah, bukan karena manusia. Kemudian terkait dengan pinjaman bank. Harus taubat dari pinjaman bank ini. Dan taubat itu bukan berarti bahwa dipegangin oleh bank karena kemudian karena pinjaman kamu belum lunas maka kamu harus. Kalau cara melunasinya adalah dengan mengembalikan aset, menjual aset itu, lakukan hal tersebut. Jika memang konsekuensi dan pilihannya adalah dengan mengembalikan atau mengembalikan jaminan yang menjadi jaminan di perbankan. Ya, bahwa jika kita ingin bertaubat dari sesuatu, lakukan segera. Apalagi antum bisa melakukan negosiasi misalnya. Ya, apakah karena memang hutang ini harus dibayar dengan lembaga apapun itu, dengan personal non-muslim, dengan lembaga non-muslim, dengan lembaga Islam, apalagi dengan personal muslim apalagi, maka kita harus menyelesaikan hutang tersebut. Namun hutang riba bisa dinegosiasi, bahwa saya mau bayar pokoknya, saya tidak mau bayar bunganya. Antum yang kerja di bank lebih tahu adanya aturan tersebut, ya, bahwa bisa ada opsi yang saya pernah beberapa waktu yang lalu, ada opsi di perbankan itu untuk bisa melunasi pokoknya saja tanpa membayar bunganya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz, terima kasih penjelasannya. Sama-sama Pak Arif. Nah, ini 3 pertanyaan dari Pak Arif ini mewakili kami Ustaz sebenarnya. Allah ibarik Jadi fikum. memang itu kenyataan yang kami hadapi Ustaz. Tiga permasalahan yang tadi ditanyakan itu rata-rata mengalami itu. Dan alhamdulillah sudah dijawab dengan sangat menyeluruh menurut saya. Untuk itu karena ini sudah menunjukkan pukul 21.24, mungkin ada nasihat penutup untuk kami Ustaz. Sebelum kita akhiri kajian ini. Nah, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita harus sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita hidup di muka bumi ini sebagai ujian. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang terbaik amal perbuatannya. Hidup ini ujian. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa kehidupan dunia ini dipenuhi dengan ujian-ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh pasti kami akan menguji kalian dengan kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa, ya,
diuji. Hidup ini Allah menetapkan kehidupan dunia pasti dengan ujian-ujian. Ya, bukan untuk bernikmat-nikmat, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk happy-happy, bukan melampiaskan segala hasrat dan keinginan kita di kehidupan dunia. Di kehidupan ini ujian untuk menguji kita siapa yang sabar. Wa basyirus sabirin, beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Allah menyebutkan wa basyirus sabirin, berilah kabar gembira bagi orang yang sabar, tanpa menyebutkan apa bonus reward yang Allah berikan bagi kesabaran dan bagi orang-orang yang bersabar, menunjukkan bahwa segala kebaikan Allah berikan bagi mereka yang sabar. Segala kebaikan. Kebaikan dari buah kesabarannya di dunia, kebaikan akibat dari kesabarannya di dunia, kebaikan nanti untuknya di alam barzakh, kebaikan untuknya nanti di akhirat, semuanya Allah berikan. Wa basyirus sabirin, berilah kabar gembira bagi orang yang sabar. Semoga kita semuanya, antum yang saat ini berkomitmen untuk hijrah, diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada anugerah terbesar yang Allah berikan bagi seseorang di kehidupan dunia ini melebihi dia bisa sabar di dalam menjalankan perintah dan menjauhi maksiat. Ini level kesabaran yang lebih tinggi dari sekedar sabar menerima ujian takdir. Karena ujian takdir, sakit, miskin, ini dan itu ditimpakan kepada siapapun, muslim maupun kafir. Tapi ujian sabar dari meninggalkan dosa, sabar dengan menjalankan ketaatan. Ujian ini hanyalah, yang lolos dari ujian ini hanyalah para wali-wali Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ditunjukkan mana yang benar itu benar, dan diberikan kemudahan untuk menempuh kebenaran itu, dan ditunjukkan mana yang batil itu batil, dan kesesatan itu kesesatan, kesalahan itu kesalahan, dan diberi kemudahan oleh Allah untuk meninggalkan hal tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Baik. Jazakallahu khair Ustaz atas nasihatnya. Mungkin karena waktu, sebenarnya kalau pertanyaan pasti banyak ya dari kami, tapi ya semoga kita bisa bertemu lagi di lain majelis untuk melanjutkan kajian ini. Mungkin secara pribadi, Ana mohon maaf kepada Ustadz apabila dalam membawakan acara ada yang kurang berkenan, begitu juga kepada para hadirin. Semata-mata kalau ada kekurangan itu pasti kekurangan saya pribadi, dan apabila ada kebenaran itu pasti datangnya dari Allah. Mungkin izin Ustadz saya tutup kajiannya. Baik. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah. Baik, Ustadz, sekali lagi jazakallahu khair atas waktu yang diberikan dan wabil khusus ilmu yang dibagikan kepada kami. Semoga menjadi amal ibadah yang Allah ridhoi untuk antum. Dari saya cukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.